Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagi. Shalom! Adik-adik, walaupun kita tidak ibadah di gereja, tapi kita bisa tetap ibadah di rumah masing-masing secara online bersama Superbook. Ibadah online akan diadakan pada hari Minggu mulai pukul 6.45 pagi. Tapi kamu bisa nonton mulai dari jam 6.45 pagi hingga sore loh. Atau kalian juga bisa cari di YouTube Superbook Indonesia. Ada aktivitasnya juga yang bisa kamu kerjakan. Yuk ikut ibadah online ini, Tuhan memberkati. Baik, pada pagi hari ini anak-anak mohon bisa bangkit berdiri di rumah dan orang tua temenin ya. Anda mewakili saya untuk bisa memeluk mereka. Mari anak-anak, sebelum Anda mulai Superbook, saya mau mendoakan Anda semua. Bapa di surga, berkati anak-anak yang Engkau kasihi ini Tuhan, dalam masa-masa pembentukan seperti ini, lawat hati mereka dengan kuasa-Mu yang dahsyat itu. Kiranya Engkau sendiri melengkapi Tuhan, Engkau sendiri hadir dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapatkan hikmat daripada-Mu, mendapatkan firman-Mu, hati mereka disegarkan. Tolong mereka Tuhan yang ada di rumah yang belajar, berikan semangat ketika harus sendiri, tidak bersama teman-teman, mereka hanya bersama kakak dan adik. Kau berkati Tuhan, biar hati mereka justru menemukan kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak ini, tumbuhkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi selamat beribadah anak-anak ya, Tuhan memberkati. Bagi para jemaat yang telah diberkati, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di media sosial GKNS Agape. Shalom jemaat Tuhan, Gereja GKNS Agape saat ini melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GKNS Agape Karawaci dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara online seperti M-Banking, Internet Banking, dan ATM melalui rekening BCA nomor 591 050 8085 atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Harap sertakan keterangan persembahan yang Anda berikan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mawasyaron pucita, Engkau Rajaku. Berikut adalah daftar jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya sehat selalu, panjang umur, dan berlimpah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka, telah meninggal dunia Bapak Lee Tek Oe pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pada usia 81 tahun dan dikremasi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020. Papa dari Ibu Christine dan opa dari saudara Teddy dan Teguh. Gembala dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Papa tercinta, dan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus
Shalom, jemaat GKNS yang dikasih Tuhan. Apa kabar Anda semuanya hari ini? Semoga semua dalam kondisi keadaan sehat, diberkati Tuhan senantiasa. Dalam ibadah online hari ini, biar kita sama-sama boleh menyembah Tuhan. Kita lakukan apa yang namanya WFH, Worship from Home. Ya, kami menyembah di sini, Anda menyembah di rumah. Kita berikan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah ini, saudara kita semua akan tunduk kepala untuk kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang senantiasa atas kami di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan senantiasa melindungi kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur senantiasa ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tangan-Mu selalu menopang kami, melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kami rindu senantiasa menyembah Tuhan. Kami rindu senantiasa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami boleh terus memuji-muji Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Menjamah setiap kami Tuhan, di mana kami berada. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Kami tinggikan nama-Mu ya. Kami tidak takut ya Tuhan. tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus kekal berselamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kami kuasa ya Tuhan. Supaya hari-hari seperti ini Tuhan kami memiliki kuasa Tuhan. Dan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. ku diberi kuasa Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih
ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. kami menangani segala kuasa musuh kami. Karena Kau beri kami kuasa ya Tuhan, untuk menginjak segala kuasa maut. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai kami. Dimanapun kami berada, Kau selalu bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu ya Bapa, karena kasih setiamu besar atas kehidupan kami. Haleluya. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, tangan kasih setiamu saudara atas kami, melindungi kami, menjaga kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan Yesus, kami tidak akan gentar Tuhan, karena Kau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Tak ada tempat gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur ya ku Tuhan. bersyukur Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Baik sahabat Agape, salam sejahtera. Kembali lagi kita berjumpa pada hari yang penuh keberkatan ini. Kita akan beribadah, kita akan datang ke hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menyambut betapa kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya. Kiranya ayat-ayat yang akan kita baca, pesan-pesan yang dapat kita terima pada hari ini memberikan kekuatan.
Bapa di surga, berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat GKNS Agape yang ada di rumah, yang kami semua mengikuti kebaktian online ini. Kasih-Mu menyertai kami semua Tuhan. Biarlah di dalam keluarga ada kekusukan, ada hadirat-Mu Tuhan, ada penghormatan, ada kemuliaan-Mu turun di dalam rumah kami masing-masing. Berkatilah Tuhan para jemaat yang hadir, baik umas, baik semua keluarga, suami istri, bersama dengan keluarga besar yang mendengarkan akan firman-Mu di dalam melalui kebaktian online ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Kami siap membuka hati kami menerima akan segenap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai gembala sudah beberapa kali saya mengunjungi Anda terus di dalam ibadah online. Memang kita sedang mempersiapkan masa transisi ini dengan beberapa situasi hati ya. Mungkin ada yang masih deg-degan, ada yang ragu, itu wajar. Tetapi mari kita doakan biarlah kita cepat segera berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah saran kepada Anda semua. Judul dari renungan hari ini adalah carilah penghiburan, bukan hiburan. Ini saran saya kepada jemaat yang Tuhan kasihi. Ketika menghadapi situasi yang berat, yang tidak menyenangkan, mungkin ada yang mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan atau kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan atau sesuatu yang berharga. Mungkin juga kehilangan kepercayaan kepada orang-orang yang kita kasihi. Mungkin juga ada kesedihan dari hal lain. Berbeda dengan nasihat orang banyak Bapak Ibu Saudara, saya menyarankan kepada Anda semua, carilah penghiburan, bukan hiburan. Jangan salah paham saudara. Semua kita butuh hiburan. Saya tahu. Demikian Kaisar Romawi, juga Julius Caesar, dalam rangka mengalihkan kesedihan rakyatnya yang diterpa berbagai jenis perang. Perang saudara dan segala macam situasi ekonomi yang berat yang menyengsarakan rakyat. Julius Caesar menyediakan hiburan berupa gladiator, di mana orang diadakan sebuah kontes seperti olahraga begitu. Tetapi ini antara seorang pendekar gladiator yang kekar melawan sampai darah tercurah, sampai nyawa diambil. Mereka menyediakan juga setengah sirkus binatang buas dilepaskan untuk memakan orang-orang yang ada di dalam arena itu. Itu semua menghasilkan hiburan agar rakyatnya melupakan kesedihan ekonomi mereka. Bapak Ibu Saudara, itu adalah hiburan, itu bukan penghiburan. Rakyat Roma terhibur, tetapi kesedihan mereka tetap ada. Ada manfaatnya hiburan, saya tidak mengatakan sama sekali tidak. Tetapi itu hanya kulit saja, bahkan harus makin lama ada tuntutan untuk makin dalam. Itulah seperti kopi begitu, minum kopi lama-lama tambah extra shot. Makin lama harus makin pekat. Makan sambal juga makin lama makin pedas. Malah berujung kepada ketagihan. Itulah pangkal silent addiction yang beberapa hari yang lalu ada di sebuah gereja online. Terikat kecanduan, game. Semua itu adalah hiburan-hiburan yang justru membuat kita membayar harga lebih besar daripada kesedihan itu. Hiburan seperti drakor, dratai, ya, dan sebagainya itu hanya sebatas kulit saja. Dan itu Anda harus sadari. Sebenarnya itu ibaratkan
ini seperti pengandaian, seperti obat merah saja. Tidak menyembuhkan kehausan dari batin kita. Hanya olesan, seperti minyak kayu putih saja yang dioles. Mana mungkin minyak kayu putih atau minyak telon Anda bisa menyembuhkan sakit hati. Kira-kira begitulah. Jadi boleh cari hiburan, tapi hanya sedikit. Oleh karena itu saran saya, carilah penghiburan, bukan hiburan. Nah, bedanya di mana? Dalam bahasa Inggris ini agak jelas. Hiburan itu disebut sebagai entertainment. Ya, sedangkan penghiburan itu adalah consolation atau comforting. Dua kata yang berasal dari kata yang berbeda. Maaf ya saudara ya, Indonesia bahasa kita ini tidak begitu kaya. Ini sekali lagi bukan saya tidak hormat, tetapi bagaimana kata-kata Roh Kudus Sang Penghibur dengan katakan, maaf ya, wanita penghibur, katanya kan sama, tapi itu beda maknanya. Jadi begini saudara, di dalam kata entertainment itu mengandung, saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Entertainment is a form of activity that holds the attention and interest of an audience or gives pleasure and delight. Hiburan adalah aktivitas yang menarik perhatian, menghasilkan minat dan juga memberikan kesenangan, pleasure. Sampai di situ entertainment. Jadi berbeda dengan penghiburan. Kalau seorang sedang mengalami duka, kita kan mengadakan kebaktian duka. Kalau ada yang meninggal, tentu kita tidak mengadakan hiburan gitu. Saya belum pernah melihat selama pelayanan bertahun-tahun kalau orang yang sedang mengalami kedukaan, dia undang tanjidor gitu, diajak nonton begitu, dipanggil tukang sulap begitu. Itu kan hiburan, itu bukan penghiburan. Tapi Pak Pendeta yang datang ke dalam kebaktian, dalam kebaktian duka itu dia memberi apa? Dia berikan wejangan, dia berikan janji-janji. Dan kita yang hadir juga membawa penghiburan. Yang membawa hati kita, jiwa kita. Kita seolah-olah hadir dan mengatakan, saya akan menemanimu dalam melewati masa kesedihan ini. Jadi saudara, kita ini kalau datang di dalam kebaktian duka, sekaligus saya mau menyampaikan pesan sedikit bahwa janganlah Anda mendoakan almarhum yang sudah meninggal di dalam peti matinya. Karena agama Kristen tidak lagi mendoakan mereka yang sudah meninggal. Kita berdiri di depan jenazah bukan mendoakan yang sudah meninggal, tetapi memberikan sebuah kesan hormat, mengenang, memandang wajahnya untuk terakhir kali, memberikan semacam dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sisanya sebenarnya hanya upacara kebudayaan, penghormatan kepada yang sudah meninggal. Jadi saran saya Bapak Ibu Saudara, kalau bagi Anda yang ada keluarga meninggal, enggak usahlah diselipkan Alkitab. Cukup dipakaikan pakaian yang baik saja. Itu pun juga untuk kita yang melihat. Datang menjenguk, bukan lagi pakaian itu untuk almarhum. Jadi saudara, sangat sayang ada lagi orang percaya yang menyelipkan senter. Coba senter. Terus buku tulis ya. Saya pikir tidak begitu banyak manfaatnya ya. Tapi ada budaya yang masih begitu. Kalau kita orang yang sudah percaya kepada Kristus, hidup lebih sederhana. Jadi tidak usah disisipkan macam-macam ya. Baik, itu sedikit pesan supaya Anda memahami
ketika mengunjungi, ikut budaya boleh, tetapi kita harus sadar yang kita tuju adalah mereka yang hidup. Comforting, memberikan penghiburan. Ini berada pada tingkat yang berbeda. Roh Kudus adalah roh penghibur, dia ada titik yang lebih dalam, tingkatnya lebih dekat kepada hati. Bukan hanya level panca indera, tingkatnya lebih dalam. Kalau seorang anak, ya waktu anak masih kecil, dia menangis, Anda berikan dia permen, dia tenang. Menurut saya itu adalah hiburan bagi anak, dikasih permen itu ya. Cup itu yang dia bisa mengemut dengan senang, mungkin masih berurai air mata. Tapi saya orang lama, dulu saya sering di tetangga lihat kalau ibu dia taruh bayinya pakai sarung begitu, terus digantung pakai semacam per gitu ya. Terus sang ibu menyanyikan sebuah lagu, Nina Bobo, kalau tidak tidur nanti digigit nyamuk. Lagu ibunya yang fales, yang sedikit agak serak. Itu masuk ke dalam jiwa anak itu. Anak itu juga tenang. Nah, menurut saya itulah penghiburan, berbeda dengan permen. Jadi anak itu tenang karena dia mendapat kepastian, dia dapat sayang. Permen hanya ada di lidah, tapi nyanyian itu masuk ke dalam sukma. Itu menurut saya comforting, itulah penghiburan. Padahal sang anak hanya mendengar dan dia dengar sayup-sayup. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mencari hiburan, mendatangkan kesenangan pada panca indera. Minum, makan, main biliar. Ada yang lucu sih, meriah. Tapi kadang juga ada drakor itu, heran saya banyak sekali, sedih. Gak tahu kenapa orang suka nonton itu ya. Jagoannya udah jatuh ketimpa tangga, sakit ginjal dan seterusnya. Tapi itu hanya sebatas panca indera. Yang saya mau ajak saudara adalah carilah penghiburan yang ada di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Lah ini kan paradoks. Apa maksudnya? Bahwa berbahagia orang yang berduka, ada kata-kata berbahagialah, ada kata-kata nuansa selamat kepada mereka yang berduka. Kenapa? Yang paham akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, maka pada saat berduka itu penghiburan itu sendiri datang dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang melawat. Yang seperti anak tadi, kalau ketika ibunya belum pulang dikasih permen, berbeda dengan ketika sang ibu menyanyikan Nina Bobo. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbahagialah, tenanglah karena ada Tuhan yang akan tergerak hatinya untuk memberikan penghiburan. Gereja dalam kebaktian juga sebenarnya jangan memberikan hiburan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, saya agak sedikit mengkritik gereja modern ini. Seperti gereja kita. Jadi gereja itu kebaktian, dia bukannya memberikan penghiburan yang dalam melalui Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus menghibur jemaatnya yang sedih, malah gereja sibuk-sibuk menyediakan show, menyediakan hiburan untuk jemaatnya. Padahal harusnya di dalam kebaktian itu Roh Kudus menyapa, Roh Kudus hadir memberikan kepastian. Ini adalah wujud kehadirannya, ada komunitas, wujud penghiburan, pertemanan, kasih mesra, iman, percaya. Semua ini adalah penghiburan, bukan hiburan. Tapi banyak sekali gereja modern tergelincir. Ada beberapa kalangan sampai pakai laser di gereja. Sampai saya tidak mengkritik
Ya, tetapi saya mau memberikan pengertian sih bahwa harusnya lebih dalam. Ada orang yang tidak percaya datang ke gereja dari kepercayaan lain begitu. Dia masuk ke gereja yang ada lasernya, ada show-nya. Gereja ketika mulai khotbah dimatikan lampunya dan ada di depan LED yang besar ya. Diputarkanlah sebuah tayangan yang sangat menarik gitu ya. Hinggar-binggar lah, ada musik, ada macam-macam. Ketika orang yang baru pertama kali datang ke gereja itu, dia menoel, menyenggol dan bertanya, menurut kamu Pak, apakah ada Tuhan dengan segala laser ini? Saya terdiam karena ini acara besar. Saya hanya berkata, ya mereka sebenarnya ini bukan untuk Tuhan, ini untuk jemaat. Dia bilang, kalau dengan hinggar-binggar ini bukankah kita lebih tertarik kepada hinggar-binggarnya daripada hadirat Tuhan. Saya terus terang malu sih dengan anak muda itu. Dia terus berkata, di agama kami lebih banyak senyap, khusyuk. Tapi di sini pimpinan pujiannya dengan hentakan-hentakan musik. Nah, gereja menurut saya pimpinannya tergelincir kepada memberikan hiburan bukan penghiburan. Di dalam lagu-lagu himne, lagu-lagu yang sepi, senyap, tidak dihiasi dengan berbagai kemeriahan. Terkadang di situ dalam kesenyapan itu ada penghiburan, ada kehadiran Tuhan sehingga menguatkan. Manusia hidup bukan dari roti saja, bukan saja yang terekam dari luar, akan tetapi kepada roh kita yang mendalam. Di dalam hati kita ada kekosongan yang mengerikan, ketakutan, kesendirian. Bagi mereka yang tidak ada Tuhan, kesepian yang pekat, kegalauan, ketidakpastian. Nah, di situ yang perlu diobati, diadres, ditangani. Kalau tidak akan kembali menghantui manusia yang hidup. Anak muda yang masih sering patah hati, mungkin untuk sementara disodorkan hiburan, dapat senang, melupakan sejenak jiwanya yang gundah. Dia pun mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang exciting seperti game. Ini tentunya memberikan rangsangan pada panca indera, tetapi ini adalah sebuah pengembaraan yang berujung kepada hiperrealitas, padang gurun hiperrealitas. Nah, ini agak dalam saya mengajak Anda. Hiperreality seperti yang disinyalir oleh Jean Baudrillard, game, foto, WA, film, semua itu sebenarnya semu. Itu memang mempunyai daya tarik yang hebat. Sebenarnya itu adalah sebuah escape, pelarian. Sampai terkadang dibuat begitu nyata, lebih nyata dari dunia nyata. Maka ada role play. Ini contoh di sebuah Disneyland lah. Katakan begitu ya, saya tidak mengecam itu. Tapi saya mau menjelaskan saudara, hiperrealita. Di situ alam dongeng dibuat istana. Yang antri ke sana itu pakai bajunya, sudah baju seorang putri. Dia pakai dengan ada kurcaci-kurcacinya yang di depan sudah menyanyikan lagu. Jadi anak-anak diajak bahwa seolah-olah itu lebih nyata daripada kehidupan nyatanya yang ada di sekolah. Yang harus berhadapan dengan pelajaran, dengan kesulitan. Nah, hiperreality ini membuat orang lari dari, apalagi sekarang sudah ada virtual reality semacam kacamata begitu dipakaikan, dan ketika lihat ke kanan ke kiri kita seperti ada di sebuah
kedalaman laut. Bapak Ibu Saudara, ini hiburan hiperrealitas ini membuat orang akhirnya melupakan, tidak mau lagi ada di dunia nyata ini. Mereka akan melarikan diri dan mencari penghiburan yang tidak pernah habis. Inilah bahasa silent addiction, adalah sebuah keterikatan yang tersembunyi begitu. Dan mereka akhirnya hanya menimbulkan adiksi yang baru. Kekristenan harus menjawab ini. Dan saya hari ini mau mengajak Anda untuk menjawab dari mana kita mendapatkan penghiburan. Salah satu dokumen lama tahun 1563 sudah jarang dibaca sih. Namanya Katekismus Heidelberg. Nanti Anda baca, memang ini dibuat oleh gereja Belanda, oleh para gereja Calvinis. Mungkin gereja karismatik ya perlu mempelajarinya agar dapat menarik vitamin rohani dari dalamnya. Dokumen ini sangat bagus kok, pengajarannya solid, tidak meniadakan doktrin-doktrin Pentakosta yang diusung oleh teolog-teolog Amerika. Tidak meniadakan gerakan-gerakan Pentakosta karismatik yang hingar-bingar. Tapi landasan pengajarannya juga dahsyat. Dia tidak hanya mengandalkan fenomena. Dia di situ ada 52 Lord's Day. Jadi kalau saudara nanti di rumah sebagai gereja modern, kita tidak salah sih untuk mempelajari. Nah, di dalam hari pertama saja, ngomong-ngomong ini kitab ini sebenarnya Katekismus ini adalah sebuah khotbah yang dipakai untuk pengajaran orang-orang yang belum percaya. Pada waktu itu ada Calvin dan Lutheran, mereka ini berdebat sengit. Pentakosta belum lahir pada waktu itu. Jadi ini dokumen sejarah yang disuruh oleh kaisar kepada dua orang anak muda, Zacharius, Ursinus dan Kaspar Olevianus. Disusunlah dokumen ini, bagus. Tapi dokumen ini yang menarik, saudara nanti Google ya, jangan hanya Google download film komik. Ini dia ada dokumennya bersifat, saya juga heran sih sebetulnya gereja-gereja karismatik itu jarang menawarkan ya. Saya ini mau menawarkan Anda, ayolah lihat, ini kan dokumen bagus ya. Jadi dia tanya jawab. Pertanyaan pertama loh, pertanyaan yang mula-mula saja begini judulnya. Nah ini yang dahsyat. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Jadi pembukaannya aja adalah apakah satu-satunya penghiburan saudara? Jadi pada waktu itu pun pada tahun 1563 sudah banyak orang mencari tersesat, mencari hiburan. Jadi pertanyaannya adalah bagi yang susah hati dia butuh penghiburan. Jadi penghiburan apa yang kita miliki? Memang manusia sering mengalami musibah, malang. Dan banyak yang protes. Kenapa saya mengalami hal itu? Padahal sebenarnya begini, ada orang yang bertanya, itu pemimpin pujian yang dari Amerika yang akhirnya murtad itu. Dia itu berkata, kalau Tuhan baik kenapa ada COVID? Dia bilang begitu. Sebenarnya begini saudara, saya mau sedikit mengunjungi ya. Sebenarnya ya, manusia itu harusnya dari awal sudah celaka. Ini saya ambil sebuah contoh. Ini ada trotoar. Ya, trotoar. Datanglah satu orang minta izin kepada lurah. Dia mau dagang di trotoar. Lurah bilang itu salah. Tapi dia tetap dagang. Ya udah lurahnya izinkan dia. Tidak menegur dia. Memberi dia kesempatan dia dagang. Dia daganglah di situ. Dagang.
Sampai akhirnya menjadi maju tapi kan mengganggu trotoar. Datang satpol dan trotoar itu harus dibersihkan. Dia terus protes, dia terus bilang, lurah ini kejam, lurah ini menggusur saya, lurah ini tidak berperi kemanusiaan. Apa itu lurah? Nah, sebenarnya yang salah ya, dia dari awal dia salah, sudah bagus dikasih 2 tahun dia dagang di situ. Padahal dia dalam keadaan salah, harusnya sudah ditegur. Begitu ditegur, dia malah marah. Jadi manusia juga begitu. Harusnya manusia udah dari awal sejak dosa. Dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Tapi kita ini dikasih masa tenggang. Nah, kadang-kadang datanglah hukuman itu, kita terus protes. Harusnya kita ini tetap boleh bebas dengan keadaan dosa. Saya justru mau bertanya, kenapa orang berdosa dikasih hujan? Kenapa orang berdosa yang sudah berzina masih dikasih napas? Itu gak pernah ditanya ya. Tapi kita bertanya, kenapa Tuhan memberikan yang buruk? Seolah-olah kita yang berhak, seolah-olah kita ini tukang dagang yang harusnya boleh pakai itu. Meskipun kita harusnya sudah tidak boleh ada di situ. Harusnya kita ini sudah habis. Berapa kali sejarah Alkitab, manusia itu nyaris selesai. Selesai harusnya. Tetapi itulah. Nah, sehingga ada kesedihan. Jadi kesedihan ini merupakan fakta hidup kita. Karena memang kita hidup di tempat yang tidak sempurna. Jadi kesulitan, kemalangan ini terjadi. Untuk itulah kita butuh penghiburan. Karena hidup kita ini adalah seperti suara di kitab Wahyu itu. Hai manusia celaka, kita memang celaka. Nah, kembali lagi, apakah penghiburan saudara, satu-satunya penghiburan saudara? Dijawab, ini bagus nih jawabnya. Bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku. Melainkan milik Yesus juru selamatku yang setia. Dengan darahnya yang tidak ternilai harganya, dia melunasi seluruh hutang dosaku. Ini penghiburannya. Melepaskan aku dari kuasa iblis. Dia juga memelihara aku sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang di surga. Bahkan segala sesuatu harus berguna bagi keselamatanku. Indah luar biasa, ada kepastian. Karena itu juga oleh Roh-Nya yang kudus, dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal. Ini penghiburan saudara. Dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Itu ayat-ayat ada nanti ditayangkan ya. Bapak ibu saudara, saya heran ya kenapa gereja Pantekosta tidak mengambil. Ini kan dahsyat, ini kan tidak ada pertentangan dengan doktrin karismatik. Jawabannya hebat ya. Bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku pada masa ini maupun pada nanti aku mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus. Jadi kesulitan saudara, selama kita ini milik Yesus. Saya punya gitar di rumah, kalau itu jadi milik saya lap, saya pelihara. Kalau kita ini sudah milik Tuhan, seperti lagu itu, ku di tanganmu, ku di hatimu. Terus dia sebutkan lagi, juru selamatku yang setia, yang membayar seluruh hutang dosa, melepaskanku dari kuasa iblis. Saudara, sebenarnya inilah kedukaan kita, adalah kita ini punya hutang. Manusia ini punya hutang karena dosa kita yang tidak bisa terbayarkan. Dia tulis lagi, dia memelihara sehingga tidak ada satu rambut pun dari kepalaku yang hilang tanpa kehendak Tuhan. Bahkan berguna bagi keselamatanku. Saya mau guyon sedikit di sini. Bagi teman-teman gereja GKNS, ini bukan untuk gereja lain nanti tersinggung mereka. Untuk jemaat GKNS yang rambutnya diizinkan Tuhan untuk meninggalkan
tahta kepalanya. Ini dituliskan begini, bahwa berguna bagi keselamatanku. Siapa tahu dengan hilangnya berhelai-helai rambut itu berguna bagi keselamatanku. Jadi jangan kecil hati ya bagi yang sudah mengalami mendapat titik terang di mahkota kepalanya. Saya guyon saudara. Tapi dituliskan maksudnya begini. Hal yang remeh seperti rambut yang rontok pun. Itu Tuhan selalu memperhatikan demi kegunaan manfaat bagi keselamatan kita. Jadi Tuhan itu memberikan kepastian mengenai hidup yang kekal. Menjadikan aku sungguh-sungguh rela, siap mengabdi kepadanya. Ini pernyataan hebat. Sekali lagi, mestinya ya, jujur ya, kaum karismatik tidak ada keberatan ya dengan pernyataan ini. Hidup ini bukannya aku lagi. Nah ini kelegaan ini. Meskipun kita mengurusnya, tentu ini tanggung jawab kita semua. Mengurus dengan baik jodoh masa depan. Tapi the last resort, kata akhir bukan di kita. Bahwasanya Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Bahwa dialah yang kita boleh berbuat yang terbaik. Tapi hasilnya kalau tidak seperti yang kita harapkan, tidak perlu kecewa. Karena hidup kita bukan milikku sepenuhnya. Bahkan kehidupan yang akan datang. Bagi orang yang barusan kehilangan orang-orang yang dikasihi karena meninggal. Ini semacam jaminan bahwa hidup yang akan datang juga hidup yang menjadi satu bersama dengan Kristus. Itu adalah milik dari Tuhan. Wow, filsafat tidak dapat menembus tabir kematian. Tapi dalam iman kita mendapat penghiburan. Nah inilah yang kita bawa ya pada waktu kebaktian duka. Ada penghiburan. Kemudian dalam hidup ini ada pemeliharaan, penjagaan. Ada yang dilakukan Tuhan dalam mengurus hidup kita. Memang tidak kita lihat Tuhan bagaimana mengurusnya. Tapi dia kapan waktu muncul secara misterius. Kapan waktu dia muncul sebagai pihak tersembunyi. Bagi kita mungkin ini kebetulan. Tiba-tiba kita ditelepon oleh Pak Pendeta. Padahal saya beberapa waktu yang lalu telepon seorang teman. Dia begitu senang. Saya tanya, apa kabar? Dia begitu senang. Rupanya dia dalam keadaan yang sangat rumit. Padahal saya pagi-pagi WA dia, apa kabar teman? Sudah lama tidak berjumpa. Bagi dia yang menerima itu, dia mendapatkan semacam perhatian dari Tuhan. Saya tidak mengatakan saya dapat urapan khusus, tidak. Saya sendiri juga tidak mengerti dalam kisah acak itu. Ternyata Tuhan menyentuh batinnya. Jadi Tuhan itu dia datang memelihara. Ya, mari kita renungkan dengan dalam. Dia mencukupkan. Bukankah itu sebuah penghiburan bagi kita? Dia mencukupkan. Terus penghiburan yang paling dahsyat adalah kita ini dituliskan mempunyai tujuan dalam kehidupan gurun kepalsuan ini. Sekarang ini kan saya mengatakan gurun kepalsuan karena dari pohon palsu. Pohon palsu sama pohon asli saya udah gak bisa lihat. Maaf ya, hidung palsu sama hidung asli saya juga sudah sulit membedakan. Semuanya ada palsunya, ya ada KW-nya begitu. Ya kalau dompet KW masih nggak apa-apa, ini telinga, mata juga bisa dipalsukan. Bagaimana ya kalau seorang ibu yang 60% dia sudah menggantikan onderdilnya. Terus dia tampil di depan suaminya. Terus suaminya kan berpikir ini, saya ini asli apa
palsu ini ya, apa bagaimana? Jadi menurut saya, maaf saudara, ini adalah gurun realita, gurun kepalsuan. Di mana-mana itu palsu. Itu sampai saya sebelum COVID itu ada makanan buffet, itu plastik ya. Itu dibikinnya saking bagusnya. Jadi saya di belakangnya, saya lihat si om-om di depan ini. Dia comot itu roti, padahal itu plastik. Saya juga tidak mengatakan saya lebih lihai sih, saya juga terkecoh. Begitu dia gigit, dia menjerit. Wah, dia teriak marah kepada pramusaji di situ. Ini plastik ini. Akhirnya ditulis, bayangin itu plastik bagus, ditulis ini plastik. Coba. Mendingan gak usah ya, mau bagus tapi palsu begitu. Saudara, di dalam dunia palsu ini kita mengabdi dengan tulus. Nah, ini kualitas yang dahsyat. Anda bukan terjebak dalam senyum yang palsu ya. Ada banyak senyum yang palsu ya. Saya sudah tidak usah ngomong. Banyak, mudah-mudahan bagi Anda yang suka closing senyum Anda, tolong yang tulus lah. Jangan sampai banyak sekali orang senyum palsu begitu. Kita harus tulus. Nah, di dalam gereja ini mari kita renungkan ucapkan dalam hati kita sebagai orang percaya, bahwa kita akan mengabdi kepada Dia dengan tulus tanpa pamrih. Kita juga percayakan ya, orang-orang yang kita kasihi, kehidupan kita akan dipeliharanya. Dari hiburan kita mendapat kesenangan, tapi dari penghiburan kita mendapat sukacita. Berbeda ya, jadi ada beda, hasilnya jauh. Nah, minggu depan saya akan masuk kepada seri khotbah yang berjudul Berburu Sukacita dari Rumah. Jadi bagi kita ada satu seri khotbah. Jadi kita harus menggali sukacita, kita mencari penghiburan, bukan hiburan. Kiranya Roh Kudus, Tuhan yang baik, memberikan penghiburan kepada saudara. Sebagai PR ya, Anda tolong ketik nanti di caption di bawah ini ada Katekismus Heidelberg. Anda baca, itu ada 52 minggu, ada tanya jawab. Kalau bisa 1 hari 3 sendok makan begitu. Jadi baca pagi, baca siang, baca malam. Gereja kita ini sering dilawat kuasa, saya tidak ragu. Yang perlu juga disiapkan pengajaran yang bagus. Ingat loh, ini dokumennya 1563, jadi sudah berapa ratus tahun yang lalu. Disusun oleh orang-orang pintar. Saudara baca, di dalamnya ada 10 perintah Allah, di dalamnya ada pengakuan iman rasuli yang setiap awal bulan kita baca. Anda baca, upgrade. Saya ingat khotbah saya dulu, ada 7 up ya, bukan minuman, upgrade ya. Kemudian ada beberapa hal, Anda upgrade diri Anda ya, dengan belajar di rumah. Tuhan memberkati saudara, kiranya hidupmu dipenuhi dengan penghiburan dari Tuhan, bukan hiburan. Ya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, dari lubuk hati saya mau berterima kasih untuk persembahan Anda. Sungguh saya di dalam persembahan ini saya tidak ada kepentingan. Tapi saya terharu Anda terus mendukung
pelayanan ini. Gereja kita ada benih-benih gereja yang bagus. Kalau Anda juga selain kuasa Tuhan, kita dilengkapi dengan pengajaran yang kuat, maka seperti sayap burung nasar itu, satu pengajaran, satu urapan Roh Kudus, kita akan mencapai rencana Tuhan yang makin baik. Sekali lagi terima kasih untuk persembahan saudara ya. Saya mau mengajak Anda menyanyikan sebuah lagu, bahwa Dialah sumber penghiburan kita. Bagi Anda yang sedih, yang kesepian, yang galau, mungkin saudara ikut nyanyi. Memang saya bukan penyanyi, tapi saya mau mengajak Anda sebagai gembala untuk sama-sama ya, kita angkat pujian ini. Sungguh indah Kau Tuhan, sehingga Engkau pusatkan hatimu, kekecewaanmu terobati oleh penghiburan ini, bukan hiburan. Mari kita nyanyi ya. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namanya, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Roh Kudus, kiranya dalam pencurahan yang hebat yang Engkau lakukan Tuhan pada akhir-akhir ini, lawat umat-Mu dengan penghiburan, supaya
mereka dapat memandang jauh daripada hanya sekedar apa yang terjadi. Ada harapan, ada penghiburan, ada kepastian, ada damai sejahtera, ada pegangan, ada kasih yang tulus di dalam Engkau Tuhan, bukan dalam kurun kepalsuan. Berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bagi yang mengalami kesedihan karena ditinggalkan, Engkau sendiri berikan pertolongan-Mu. Bagi umas yang tinggal sendiri di rumah dalam masa-masa sulit ini, Engkau sendiri Allah yang ajaib. Engkau berikan pertolongan. Bagi mereka yang harus hidup sendiri, single parents, anak-anak muda yang harus kos, Kau tolong Tuhan. Bagi anak-anak remaja yang mengalami kekosongan jiwa, kesendirian karena terpisah dari teman, Bapa berikan penghiburan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, di penghujung dari kebaktian online ini, saya mau mendoakan berkat bagi Anda. Kiranya Anda sudah menemukan bahwa penghiburan yang sempurna ada di dalam Tuhan. Kalau dulu saudara ya, Aristoteles, filsuf itu berkata bahwa orang yang hidupnya bahagia, dia melawan kebodohan. Jadi penghiburan mereka adalah di pengetahuan. Makin banyak tahu, dia pikir makin senang. Itu filsuf pada zaman itu ya. Tapi hari-hari ini saudara bukan itu. Tambah banyak tahu kadang-kadang tambah susah. Tapi hati yang percaya punya Yesus. Anda sudah baca dokumennya. Kiranya Roh Kudus sendiri menemani, menghibur hatimu. Bukan hanya dengan urapan yang membuat orang bisa terjengkang begitu, bukan. Tapi menghibur dari dalam hatimu. Saya juga tidak mengecilkan kuasa itu. Tapi saya mau menganjurkan bahwa sisinya banyak Roh Kudus ya. Baik, mari bangkit berdiri. Saya akan doakan berkat. Di penghujung dari kebaktian online ini, terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam penghiburan dan persekutuan Roh Kudus, memberkati setiap saudara, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat ini, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, salam agape. Besarkan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah